Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi terkini dari jelang pemilihan umum di Amerika Serikat, kami segera bergabung dengan rekan Nova Purwadi dari tim VOA yang akan memberikan laporan langsung. Selamat pagi waktu Indonesia. Nova, bisa Anda ceritakan, Nova, bagaimana kondisi terkini di sana setelah akhirnya Donald Trump menerima menjadi calon presiden dari Partai Republik? Ya, Iva dan Reza, bisa Anda lihat di belakang saya, tampaknya anggota delegasi sangat semangat. Mereka mengikuti berbagai acara, termasuk pidato untuk warming up ini. Karena pidato selanjutnya tentunya akan mengarah kepada pidato puncak yang akan dilakukan oleh Donald Trump, menerima secara resmi nominasi calon presiden dari Partai Demokrat. Dan ini rencananya akan berlangsung sekitar 2 jam lagi, yakni bertepatan dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun ada kemungkinan juga akan molor berdasarkan pengalaman hari-hari dan malam-malam sebelumnya. Antara lain karena begitu semangatnya para pembicara di sini untuk mendukung Partai Republik dan juga mengkritik pemerintahan saat ini, pemerintahan Barack Obama, dan juga Hillary Clinton yang masih separtai dengan Presiden Obama, yakni Partai Demokrat. Ivo dan Reza. Kabarnya banyak rekan-rekan yang kalah saing di pemilihan Partai Republik di Amerika Serikat yang tidak mendukung Donald Trump. Sikap dan langkah selanjutnya dari Donald Trump seperti apa? Ya, memang ini pemilu yang lain dari yang lain, siklus pemilu yang lain dari yang lain. Biasanya yang terjadi adalah pada konvensi masa partai sudah merapatkan barisan di belakang sang capres pilihan. Tetapi kali ini tampaknya masih ada banyak pihak yang tampak tidak terima, atau ini karena juga sosok Trump sendiri yang cukup kontroversial, cukup belak-belakan, dan sering menyerang, kadang-kadang menyerang secara pribadi. Menariknya, salah satu hal yang terungkap dari penolakan Ted Cruz adalah saat ia bertemu dengan anggota delegasi negara bagian Texas, negara bagian yang mendukungnya, tetapi sekarang banyak anggota delegasi menyatakan Ted Cruz disarankan untuk mendukung saja Donald Trump. Tetapi ternyata salah satu alasan yang diajukan Ted Cruz mengapa ia tidak terbuka mendukung Donald Trump adalah karena Donald Trump pernah menghina istrinya. Anda tentu ingat satu tweet yang pernah dikeluarkan oleh Donald Trump yang menyajikan istri Ted Cruz, Heidi Cruz, dalam foto yang kurang prima penampilannya, dan disandingkan langsung dengan Melania Trump, istri Donald Trump, yang memang seorang mantan model, dalam foto yang sangat glamor. Ini tampaknya memang serangan pribadi khas Donald Trump yang membuat Ted Cruz enggan untuk mendukungnya. Ya, ada sedikit kericuhan sampai Heidi Cruz dan juga ayah Ted Cruz harus diamankan oleh petugas agar mereka tidak diserang oleh massa, meskipun itu hanya sebagai langkah pencegahan. Dan memang menariknya penolakan Cruz ini bukan sesuatu yang isolated, bukan sesuatu yang aneh, karena beberapa tokoh Partai Republik juga enggan untuk mendukung secara terbuka. Di antaranya Jeb Bush yang juga bersaing dengan Donald Trump dalam bursa capres hingga 3 besar, dan termasuk yang terakhir mundur. Jeb Bush ini adalah dari keluarga Bush yang telah menghasilkan 2 presiden Amerika, yakni George Bush Senior dan George Walker Bush, yang tentu Anda masih ingat. Dan menariknya juga, kedua mantan presiden ini juga tidak hadir selama konvensi. Padahal biasanya mantan presiden selalu hadir untuk mendukung capres pilihan partai. Demikian juga John Kasich, gubernur negara bagian Ohio yang berasal dari Partai Republik juga. Ia tidak maju ia tidak hadir di arena konvensi. Maaf, saya tadi harus mengkoreksi bahwa yang masuk 3 besar adalah John Kasich, gubernur
dari negara bagian Ohio, dan ia akhirnya tidak menginjakan kakinya di arena konvensi, meskipun ia sendiri masih berada di kota Cleveland. Begitu, Tivo dan Reza. Iya, Nova. 2 jam lagi Donald Trump akan memberikan pidatonya kepada warga Amerika yang mendukungnya begitu. Apakah ada isu yang diangkat seperti isu NATO misalnya? Isu NATO sempat diangkat dalam wawancara dengan harian New York Times, dan ini cukup merepotkan bagi tim sukses Donald Trump. Karena di situ Donald Trump, dalam wawancara itu Donald Trump menyebutkan bahwa Amerika belum tentu melindungi anggota NATO sekutunya yang terancam serangan. Ini tergantung dari apakah sekutu tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap Amerika. Demikian menurut Trump. Tetapi ini justru banyak menuai kritik baik dari para pengamat maupun anggota NATO sendiri yang mengatakan bahwa anggota NATO pun khususnya dari negara-negara Eropa Timur telah banyak berkontribusi terhadap ofensif militer yang dilancarkan oleh Amerika, termasuk diantaranya serangan ke Afghanistan. Memang pidato dari Donald Trump ini adalah mengemban tugas berat untuk merangkul sejumlah orang, banyak calon pemilih yang mungkin masih enggan untuk mendukungnya karena berbagai pernyataannya yang terlontar secara spontan ini. Ivo dan Reza. Baik, Nova, meskipun masih lama, sebenarnya masih November, tapi kalau kita lihat dari dukungan dan sikap politik dari berbagai pihak, lalu dari antusias warga di sana, sudah mulai bisa diprediksi belum kandidat terkuat mengarah ke siapa? Ya, ini cukup menarik karena di Amerika biasanya setelah digelarnya konvensi ini selalu ditayangkan langsung oleh televisi-televisi nasional dan juga oleh televisi kabel, sehingga hasilnya calon pemilih perhatiannya terpusat kepada konvensi partai yang sedang menggelarnya. Karena itu dikenal ada istilah yang disebut sebagai post-convention bump atau convention bump, yakni naiknya dukungan bagi capres sebuah partai segera setelah digelarnya konvensi nasional partai tersebut. Sudah bisa dipastikan Donald Trump akan terdongkrak dalam polling kali ini, tetapi yang patut diingat adalah bahwa polling ini adalah polling yang bersifat nasional dan tidak mencerminkan negara bagian kunci. Dan patut diingat juga bahwa Partai Demokrat akan menggelar konvensi nasionalnya di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania pada minggu depan, dan dipastikan Hillary Clinton juga akan mendapatkan post-convention bump ini pada setelah digelarnya konvensi tersebut. Itu dulu laporan tim VOA dari arena Quicken Loans di Cleveland, Ohio. Kita kembali ke studio di Jakarta. Ya, terima kasih Nova atas informasinya. Selamat bertugas kembali, dan demikian pemirsa laporan dari tim VOA langsung dari ajang konvensi Partai Republik di Ohio, Amerika Serikat.